menggunakan Homenesia.id. Homenesia adalah usaha di bidang kuliner, yaitu kue pancong. Kue pancong ini terbuat dari adonan tepung terigu, sehingga kue khas Betawi ini memiliki tekstur yang lembut. Banyak yang bilang kue pancong sama dengan kue rangi. Bedanya, kue rangi terbuat dari bahan dasar tepung sagu, gula merah, dan kelapa tua. Sedangkan kue pancong terbuat dari bahan dasar tepung terigu. Kue ini sama-sama tercipta dari Betawi, atau yang sekarang terkenal dengan Jakarta. Bisnis background. Bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang paling diminati dan memiliki prospek yang baik. Hal ini disebabkan peluang bisnis pada sektor makanan lumayan menggiurkan. Dapat dikatakan, peluang bisnis pada sektor makanan sangat terbuka lebar karena semua manusia pasti membutuhkan makanan. Pada era buyers market saat ini, pengusaha dituntut untuk melakukan diferensiasi dalam bidang usaha yang digelutinya sehingga dapat membedakan tawaran pengusaha dengan pesaingnya. Selain itu, pengusaha juga harus meningkatkan pelayanan serta melakukan inovasi-inovasi. Pengusaha dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, apalagi pelaku usaha pada sektor makanan juga sangat banyak. Salah satu makanan kegeragaman masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta, adalah kue pancong. Kue ini terbuat dari adonan tepung terigu, sehingga kue khas Betawi ini memiliki tekstur yang lembut. Banyak yang bilang kue pancong sama dengan kue rangi. Bedanya, kue rangi terbuat dari bahan dasar tepung sagu, gula merah, dan kelapa tua. Sedangkan kue pancong terbuat dari bahan dasar tepung terigu. Visi dan misi Homenesia. Visi kami yaitu menjadikan masyarakat dalam negeri dan luar negeri mengetahui jajanan kuliner tradisional khas Indonesia, yaitu kue pancong lumer. Dan misi kami yaitu 1. Mengutamakan kualitas dalam pelayanan. 2. Berorientasi kepada kepuasan konsumen. 3. Mengembangkan inovasi baru pada produk dan pelayanan. 4. Mengembangkan usaha di berbagai tempat strategis untuk memperluas usaha. Dan yang terakhir, yang kelima, menjaga kekompakan dan kenyamanan antar anggota tim atau pekerja. Produk description. Pancong lumer jalanan masa kini yang dikombinasikan dengan berbagai rasa dan topping dengan tekstur yang sangat amat lembut serta harga yang terjangkau. Sangat elegan untuk hidangan tradisional. Organisasi struktur. Ada direktur yang ditempati oleh Muhammad Fahmi Haris yang bertugas sebagai pemimpin perusahaan. Ada finance yang ditempati oleh Muhammad Dirgem Dapa yang bertugas sebagai berurusan langsung dengan keuangan perusahaan seperti pencairan, pengelolaan, pengalokasian dana. Ada marketing yang ditempati oleh Ahmad Zaki Kusnaidi yang bertugas sebagai menjual produk atau jasa dari suatu perusahaan. Ada kasir yang ditempati oleh Tiara Aprilia bertugas sebagai melayani transaksi. Ada pembukuan yang ditempati oleh Muhammad Aryo yang bertugas sebagai membukukan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai pendapatan dan pengeluaran pada akhir periode. Bisnis model kanvas atau BMC. Key partners kita dari supplier, toko penjual bahan kue dan toko pasti. Key activities yaitu menghadirkan varian rasa baru, membeli bahan berkualitas, memberikan pelayanan terbaik. Value profession, harga terjangkau, rasa yang khas, bahan berkualitas. Customer relationship, menjelaskan mekanisme harga, menjelaskan mekanisme pengiriman, menjelaskan deskripsi produk dan harga. Customer segment, anak-anak usia 9 sampai 12 tahun, remaja 12 sampai 21 tahun, dewasa 21 sampai 30 tahun. Channels ada Instagram, Facebook, WhatsApp, Gmail. Key resource, tempat strategis, tenaga kerja, bahan baku, dan alat yang sesuai standar dan berkualitas. Cost structure, sewa listrik, peralatan, cetakan pancong, wig, spatula, kompor, dan lain-lain. Bahan-bahan seperti tepung terigu, baking soda, vanili, botol, telur, dan lain-lain. Revenue streams, yaitu pelanggan. Untuk financial
plan sendiri terdiri dari business preparation budget yang isinya fixed cost, yaitu meliputi sewa tempat, listrik, pembelian peralatan, dan bahan baku dan juga stok. Untuk penjumlahan business acquisition budget, biaya untuk membuka bisnis kami adalah total cost sama dengan fixed cost tambah overhead cost. Fixed cost itu penjumlahan dari sewa tempat, biaya listrik, dan pembelian peralatan. Dan overhead cost itu penjumlahan dari bahan baku dan stok kami. Jadi 11.945.000 ditambah 458.000 sama dengan 12.403.000. Sudah meliputi sewa tempat, alat-alat, bahan baku. Modal awal penjumlahan kami adalah modal awal dikurang total cost sama dengan modal awal kami adalah 13 juta. Total cost dari penjumlahan yang di atas itu hasilnya 12.430.000, jadinya 13 juta dikurang 12.403.000 sama dengan 597. Sisa modal yang kami punya adalah 597.000. Break even point. Investasi awal kami adalah sebesar 13 juta rupiah. Di sini ada tabel yang berisikan tentang penerimaan pendapat dari harga satuan, penjualan per hari, dan penjualan per bulan bisnis kami. Net pada awal bulan pembukaan. Investasi awal sama dengan 13 juta rupiah. Penjualan awal 4.800.000 rupiah. Net loss periode awal atau biaya penjualan sama dengan 8.200.000 rupiah. Sisa investasi sama dengan net loss plus sisa modal 8.200.000 plus ditambah 597.000 sama dengan 8.797.000 rupiah. Net loss periode awal sama dengan sisa investasi awal. Break even point atau balik modal. BEP sama dengan sisa investasi dibagi net income per bulan plus 1 ditambah 1 sama dengan 8.797.000 dibagi 8.797.000 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi waktu untuk balik modal adalah sekitar 2 bulanan. Penutup. Demikian proposal bisnis ini kami buat. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan proposal bisnis ini. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam pembuatan proposal ini. Semoga proposal ini dapat diterima oleh pihak karena proposal ini merupakan tahapan awal dalam memulai bisnis makanan ringan pancong lumer. Dengan terwujudnya proposal ini, kami berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis ini yang telah direncanakan ini. Segala saran dan kritik yang membangun sangatlah kami harapkan dari pihak, karena kami menyadari bahwa proposal kami masih sangat jauh dari kata sempurna. Dapat saran dan kritik tersebut semoga saja dapat menjadi acuan untuk kami semua agar dapat menjadi lebih baik. Atas segala waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.